teman-teman semua, welcome to my channel Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai sejarah suku Maya. Ya, mungkin kita sendiri belum banyak mendengar mengenai suku Maya ini. Suku Maya ini berada di tengah hutan lebat Mesoamerika, di mana berdiri sebuah peradaban besar yang telah lama menghilang, namun meninggalkan warisan yang mendalam. Ya, mereka adalah suku Maya, masyarakat yang telah menciptakan sistem kalender, astronomi, dan matematika yang luar biasa. Tetapi selain kejayaannya itu, mereka juga dikenal karena konflik brutal dan ritual spiritual yang mendalam. Mari kita lihat lebih dekat lagi bagaimana suku Maya berkembang, bertahan, dan pada akhirnya mengalami kejatuhan. Suku Maya itu sendiri mulai berkembang sekitar tahun 2000 sebelum Masehi di wilayah yang dikenal dengan nama Mesoamerika, yang meliputi Guatemala, Belize, Meksiko bagian selatan, dan sebagian Honduras. Pada awalnya mereka adalah petani yang mengandalkan hasil pertanian terutama jagung, yang menjadi makanan pokok mereka. Mereka tinggal di dalam kelompok kecil yang kemudian bertransformasi menjadi kota-kota besar seiring berjalannya waktu. Pada awalnya mereka hidup secara nomaden, tetapi seiring berjalannya waktu, suku Maya mulai membangun sistem pertanian yang maju, termasuk penggunaan irigasi dan terasering. Ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan mengembangkan peradaban yang lebih kompleks. Sistem pertanian ini sangat bergantung pada iklim yang stabil dan tanah yang subur, serta pengetahuan tentang tata cara bercocok tanam yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kapan suku Maya itu berada di puncak kejayaannya? Di sekitar tahun 250 Masehi hingga 900 Masehi, peradaban Maya mencapai puncaknya, yang dikenal sebagai periode klasik. Kota-kota besar seperti Tikal, Palenque, Copan, dan Calakmul berkembang pesat. Mereka membangun piramida besar, kuil megah, dan lapangan untuk permainan bola yang menjadi simbol status dan kekuasaannya. Di setiap kota Maya terdapat seorang ajau atau pengusaha yang dipercaya sebagai perwakilan para dewa di dunia ini. Seorang ajau memiliki kekuasaan yang absolut, namun dia juga harus menjalankan berbagai ritual dan pengorbanan untuk mempertahankan keharmonisan dengan alam semesta. Ajau juga bertanggung jawab atas pengelolaan kota, pemilihan aliansi, dan bahkan memimpin perang. Suku Maya sendiri memiliki sistem kepercayaan yang sangat rumit, di mana dewa-dewa mereka terhubung langsung dengan alam, bintang, dan peristiwa kosmik. Setiap peristiwa dalam hidup mereka dipandu oleh kalender yang sangat akurat, yang dirancang untuk melacak waktu dan pergerakan planet. Ritual mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Mereka sering mengorbankan dewa dan hewan serta kadang-kadang manusia untuk mendapatkan restu dari para dewa. Pada masa kejayaannya, peradaban Maya itu sendiri memiliki struktur sosial yang sangat terorganisir. Di puncak hierarki terdapat ajau atau raja yang dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dengan dewa. Ajau ini memegang kekuasaan absolut, tidak hanya dalam urusan politik tetapi juga keagamaan. Di bawah ajau terdapat kelas bangsawan yang terdiri dari para pejabat tinggi, pendeta, dan prajurit. Mereka memiliki peran penting dalam mengatur administrasi, upacara keagamaan, serta pertahanan kota. Di bawahnya lagi terdapat pedagang, petani, serta pengrajin. Masyarakat Maya sangat bergantung pada pertanian, terutama jagung yang menjadi makanan pokok mereka. Mereka juga sangat mahir dalam kerajinan tangan, membuat barang dari batu, tulang, dan tembaga. Maya juga sangat terampil dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka, termasuk sistem irigasi yang canggih untuk pertanian di zaman dahulu. Mereka mengembangkan sistem pertanian yang tidak hanya efisien tapi juga mendukung kota besar.
Masyarakat Maya membangun kota besar dengan piramida, kuil, dan lapangan bola yang digunakan untuk permainan yang memiliki makna ritual. Lapangan bola ini adalah bagian integral dari kebudayaan Maya. Dengan permainan yang seringkali terdengar dengan perayaan keagamaan dan pengorbanan. Kehidupan di kota Maya itu sendiri terorganisir sekali. Dengan jaringan jalan yang menghubungkan berbagai kota, serta pasar yang ramai tempat mereka berdagang barang seperti tekstil, kakao, dan kerajinan. Salah satu pencapaian terbesar peradaban Maya itu sendiri terletak pada pengetahuan astronomi. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam mengamati dan menghitung pergerakan benda langit. Ini tercermin dalam penciptaan kalender yang canggih. Maya mengembangkan dua jenis kalender utama, yaitu kalender Dzogchen yang terdiri dari 260 hari yang digunakan untuk urusan spiritual dan ritual, serta kalender Hab yang terdiri dari 365 hari yang lebih mirip dengan kalender matahari kita. Kedua kalender ini digunakan bersamaan dan para pendeta Maya itu sendiri sangat mahir dalam memprediksi pergerakan planet dan bintang. Selain itu, suku Maya juga memahami siklus astronomi seperti gerhana matahari dan bulan, serta perubahan musim yang sangat penting bagi pertanian dan upacara keagamaan mereka. Mereka juga menciptakan sistem penanggalan yang sangat akurat, bahkan lebih tepat daripada penanggalan yang digunakan di Eropa di masanya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Long Count Calendar yang mampu menghitung waktu hingga ribuan tahun ke depan. Selain itu, observatorium astronomi juga banyak ditemukan di situs suku Maya, seperti di Uaxactun dan Copan. Mereka menggunakan piramida dan platform observasi untuk memantau posisi Venus yang dianggap sebagai dewa paling penting dalam mitologi mereka. Pengetahuan ini juga terkait erat dengan mitologi di mana benda langit dianggap sebagai manifestasi dewa-dewa. Misalkan, Venus dianggap sebagai dewa perang dan kehancuran yang memiliki pengaruh besar dalam ritual dan keputusan politik mereka. Salah satu aspek penting lainnya dari suku Maya yaitu sistem penulisan mereka yang sangat maju. Mereka telah menggunakan huruf hieroglif untuk menulis sejarah, mitologi, dan peristiwa penting lainnya. Teks ini ditemukan di banyak monumen seperti batu prasasti yang ditempatkan di situs besar. Sistem ini tidak hanya terdiri dari simbol logografik, tetapi juga silabik atau gambaran suara. Sebagian besar tulisan ini digunakan untuk mencatat raja-raja dan sejarahnya serta peristiwa besar dalam kehidupan kerajaan Maya. Maya juga memiliki sistem numeransi yang sangat maju. Mereka mengembangkan konsep nol yang sangat jarang ditemukan di peradaban lain di masa itu. Dengan sistem ini, mereka dapat menghitung dan merancang kalender serta membuat prediksi astronomi yang akurat. Salah satu temuan terbesar dalam sejarah suku Maya adalah Codex Dreste, sebuah buku ilmiah yang berisi ramalan astronomi dan kalender mereka. Kodeks ini adalah salah satu dari sedikit naskah suku Maya yang selamat dari kehancuran dan merupakan bukti nyata betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka. Selain itu, suku Maya juga unggul dalam seni dan arsitektur. Mereka membangun piramida besar, kuil, dan observatorium yang luar biasa canggih. Salah satu yang paling terkenal adalah piramida Kukulkan di Chichen Itza yang dibangun dengan presisi astronomi yang mengagumkan. Arsitektur Maya memadukan fungsi dan simbolisme dengan bangunan yang seringkali didedikasikan kepada dewa-dewa. Setiap bagian dari struktur mereka memiliki makna spiritual dan astronomis. Selain itu, seni ukir dan lukisan mereka juga sangat terkenal. Ukiran pada batu dan dinding kuil menggambarkan cerita mitologi, sejarah, serta kehidupan sehari-hari. Mereka juga sangat mahir dalam pembuatan tembikar dan barang seni lainnya.
yang seringkali digunakan dalam upacara keagamaan. Setelah mengalami masa puncak, pada menjelang abad ke-9, peradaban suku Maya mulai menurun. Penurunan dramatis banyak terjadi di pusat kota-kota mereka, terutama di wilayah dataran rendah tropis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu teori utama yang diusulkan adalah perubahan iklim yang drastis. Penelitian menunjukkan bahwa pada periode tersebut kawasan Maya mengalami kekeringan yang parah yang berlangsung selama beberapa dekade. Kekeringan ini sangat mempengaruhi pertanian mereka yang bergantung pada musim hujan musiman. Jagung yang merupakan sumber utama pangan mereka gagal tumbuh, dan kota besar yang padat penduduk mulai kesulitan memenuhi kebutuhan makanan. Para arkeolog juga menemukan bukti kekeringan dalam cincin pohon yang dipelajari di wilayah suku Maya. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah faktor kunci yang memperburuk ketegangan internal antara kota besar dan akhirnya menyebabkan kehancuran sosial. Selain perubahan iklim, ada juga faktor internal yang memperburuk keadaan. Kota Maya saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya, dan konflik antar kota juga semakin meningkat. Tikal, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan besar, mulai mengalami kemunduran akibat perang panjang dengan Calakmul dan kota lainnya. Aliansi antar kota seringkali rapuh, dan ketika sebuah kota mengalami krisis pangan, mereka cenderung menyalahkan penguasa atau rajanya. Dalam banyak kasus, keruntuhan sosial ini mengarah pada pemberontakan, pengunduran diri Ajau, dan penghancuran beberapa kota. Selain itu, terdapat juga teori bahwa serangan dari suku tetangga seperti Toltek dari wilayah utara turut mempengaruhi kehancuran beberapa kota suku Maya. Banyak kota besar yang tidak hanya terbengkalai karena ketegangan internal, tapi juga invasi dan penjaraan oleh kelompok luar yang mencoba merebut kekuasaan dan sumber daya yang ada. Seiring dengan berlalunya waktu, peradaban suku Maya mengalami degradasi dan keruntuhan, dengan banyak kota besar yang pada akhirnya ditinggalkan, tidak lagi dihuni, dan akhirnya tertutup oleh hutan lebat yang menggulungnya. Di abad ke-16 itu sendiri, peradaban Maya yang sebelumnya megah sudah sangat jauh menurun. Namun masih ada beberapa kelompok yang bertahan di wilayah Yucatan, Chiapas, dan bagian selatan Meksiko. Ketika bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés dan Conquistador tiba di wilayah itu, mereka menemukan suku Maya dalam keadaan terpecah belah. Meski sudah ada beberapa kota yang hancur, beberapa kerajaan Maya lebih kecil masih bertahan. Namun meskipun mereka masih memegang kekuasaan lokal, peradaban Maya sudah sangat lemah. Pasukan Spanyol membawa senjata api, kuda, dan taktik perang yang jauh lebih canggih. Mereka juga membawa penyakit Eropa seperti cacar dan campak yang menyebabkan angka kematian yang tinggi di kalangan masyarakat Maya. Penyakit ini menyebar lebih cepat daripada yang bisa diatasi oleh masyarakat asli yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Hal ini memperburuk keadaan, menambah kerugian besar bagi populasi mereka. Namun meskipun begitu, suku Maya tidak mau menyerah begitu saja. Beberapa wilayah seperti di Yucatan menunjukkan perlawanan keras terhadap penaklukan Spanyol. Di sini pemimpin lokal seperti Cocom dan Akinchel berusaha untuk melawan penjajah dengan berbagai strategi perang. Tetapi meskipun ada perlawanan sengit, pasukan Spanyol akhirnya berhasil menaklukkan wilayah ini melalui pengkhianatan, taktik divide et impera atau yang kita kenal pecah belah dan kuasai, serta dengan menawarkan kekuasaan bagi pemimpin yang mau bekerja sama dengan mereka. Pada tahun 1697, kota terakhir yang menjadi pusat kebudayaan Maya seperti Nochpeton akhirnya jatuh ke tangan penjajah Spanyol. Dengan penaklukan ini berakhirlah hampir seluruh peradaban Maya yang besar di tangan pasukan Spanyol. Namun meskipun peradaban mereka telah runtuh,
Jejak dan warisan budaya mereka tetap hidup dalam bentuk tulisan hieroglif, kalender, serta dalam pengetahuan astronomi dan matematika mereka yang mempengaruhi peradaban dunia. Meskipun kekuasaan mereka hancur, warisan suku Maya masih dapat kita lihat dan pelajari melalui penemuan arkeologis yang terus berkembang. Piramida besar mereka, sistem kalender yang canggih, dan tulisan mereka yang tetap indah menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Demikian cerita sedikit mengenai suku Maya. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Sampai bertemu lagi di pelajaran ataupun materi-materi yang dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.